Saudara-saudari yang terkasih, selamat Natal. Semoga kelahiran Yesus Sang Juru Selamat menghadirkan damai dan sukacita sejati bagi kita semua. Sukacita terbesar sepanjang 2024 bagi Serikat Yesus sudah pasti adalah perjumpaan dengan Paus Fransiskus. Sampai hari ini, kami masih terus membicarakan peristiwa itu tak habis-habisnya. Audiensi pribadi dengan para Yesuit terjadi pada tanggal 4 September 2024, hari kedua kunjungan Bapa Suci di Nunsiatur atau Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Sebanyak 200 orang Yesuit, tua dan muda, diundang untuk berjumpa dan berbincang-bincang dengan Bapa Suci. Paus Fransiskus memang punya kebiasaan menemui saudara-saudaranya seserikat setiap kali berkunjung ke suatu negara. Saya ingin agar para Yesuit itu berisik, bikin gaduh. Bacalah kisah para rasul untuk melihat apa yang dilakukan para murid di masa awal kekristenan. Roh Kudus membimbing mereka menjadi gaduh dan bukan malah hening. 1 jam 20 menit percakapan itu berlangsung. Penuh tawa karena guyonan yang dilontarkan Bapa Suci dan keharuan kami semua karena bisa sedekat itu menimba kebijaksanaan beliau. Transkrip percakapan tersebut bisa dilihat di laman La Civiltà Cattolica. Di tahun 2024, Serikat menerima kehadiran 10 orang novis baru dan 4 orang imam baru. Jumlah ini sangat menggembirakan. Di tengah tren turunnya jumlah panggilan hidup religius. Beberapa orang novis baru itu berasal dari luar Jawa, yaitu Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur. Mereka mengenal Serikat dari jauh, bukan karena kontak langsung, dan memberanikan diri untuk bergabung. Kami berharap nantinya makin banyak Yesuit yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia. Tahun ini juga menandai ulang tahun Perkumpulan Strada di Keuskupan Agung Jakarta. Lembaga pendidikan ini didirikan oleh Monsinyur Antonius Petrus Franciscus van Velzen, Serikat Yesus, pada 24 Mei 1924 bersama beberapa Yesuit lain. Di awal berdirinya, Strada mengelola 4 unit sekolah dan setelah 1 abad, kini Strada mengelola 75 unit sekolah dari TK hingga SMA. Jumlah siswanya sebanyak 24.520 orang. Karya ini secara kanonik adalah milik Keuskupan Agung Jakarta dan sejak awal berdirinya dikelola oleh Serikat Yesus. Kami gembira melayani keluarga-keluarga Katolik dan masyarakat umum yang mempercayakan anak mereka kepada Strada. Karya lain yang berulang tahun adalah dana pensiun lembaga-lembaga pendidikan Katolik atau yang dikenal sebagai Yadapen. Lembaga ini didirikan pada 1 Januari 1974 oleh wakil-wakil dari Tarekat Serikat Yesus, FIC, CB, OSF, dan OSU. Di kemudian hari, Keuskupan Agung Semarang dan para suster SPM bergabung sebagai pendiri. Yadapen bercita-cita agar para pegawai lembaga-lembaga pendidikan Katolik mempunyai masa depan yang jelas. Ini adalah karya pionir di kala lembaga keuangan negeri ini belum siap. Setelah 50 tahun dan melewati banyak ujian, Yadapen kini telah berubah menjadi pengelola dana pensiun 240 lembaga Katolik dengan total peserta aktif 19.065 orang. Di awal bulan Desember kemarin, tepatnya 10 Desember 2024,
bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Serikat Yesus mendirikan sebuah lembaga riset dan advokasi baru di Jakarta. Namanya Praksis atau Pusat Riset dan Advokasi Serikat Yesus. Pusat ini diharapkan akan menjadi juru bicara Serikat Yesus dalam pembicaraan dan perdebatan nasional seputar demokrasi, HAM, keadilan, dan rekonsiliasi sosial. Berbekal ajaran sosial gereja dan ilmu-ilmu profan, pusat ini bercita-cita membawa suara Katolik dalam dialog dan kerjasama dengan kelompok-kelompok lain di tengah masyarakat. Dari ujung timur Indonesia, Kolese Lecoq de Armanville baru saja menyelesaikan pembangunan gedung pusat administrasi dan pelayanan bagi SMA Adiluhur Nabire pada akhir Oktober lalu. Kota ini telah ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, sehingga kehadiran sekolah ini akan punya dampak yang lebih luas. Gedung baru tersebut menjadi wajah depan SMA tersebut yang kelihatan dari pinggir jalan dan menandai keseriusan Serikat Yesus untuk hadir bersama warga Papua. Di tengah hiruk-pikuk kegiatan yang beraneka ragam, diam-diam jumlah Yesuit berusia lanjut semakin bertambah. Ada 83 orang Yesuit yang sekarang berusia 65 tahun ke atas. Sementara kapasitas rumah istirahat Wisma Emmaus sangat terbatas. Rencana pembangunan Wisma Emmaus sudah mendekati tahap akhir setelah berkonsultasi dengan para warga Emmaus di bulan November lalu. Kami berharap bisa mulai mengerjakan konstruksinya paling lambat pertengahan 2025 nanti. Serikat Yesus masih punya banyak rencana dan cita-cita. Kami membutuhkan doa dan dukungan para sahabat dalam menjalankan perutusan ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberi rahmat yang cukup pada kami lewat tangan para sahabat yang selama ini setia menemani dan membantu kami. Selamat Tahun Baru 2025, Tuhan memberkati.